Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Nabil Islam, biasa dipanggil Nabil dengan NIM 061 dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang FTP server dan mail server. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share video ini. Kita mulai dengan pengenalan apa itu FTP server. FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau biasa disebut dengan download, atau mengirimkan file ke server atau biasa disebut dengan upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Lalu cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Ya, seperti itu. Seperti jika ingin mendownload di Google Drive atau yang lainnya seperti itu. Lalu ada perintah dasar FTP-nya. Untuk koneksi ke FTP server dari PC klien, yaitu menggunakan FTP, lalu alamat FTP servernya apa. Lalu untuk melihat directory server menggunakan perintah dir, mengupload menggunakan perintah put, lalu nama filenya, mendownload menggunakan get dengan nama filenya, lalu untuk keluar dari koneksi FTP menggunakan perintah quit. Lalu kita coba skenario ini. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya. Ini sama seperti kemarin yang DNS dan web server. Lalu langkah kedua, buatlah skema jaringan seperti gambar atas ya, berfungsi dengan baik. Pertama, jaringan PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat disambung dengan file server. Untuk mengetahuinya kita bisa ping saja dari PC1 ke file server atau FTP server, PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Kita cek di PC1, desktop, command prompt, kita ping 43.43.43.2. Untuk awal memang request timeout karena tidak ada tabel ARP, harus membroadcastnya terlebih dahulu dan selanjutnya menghasilkan reply yang artinya sudah bersambung dengan baik. Untuk PC1, PC4 ya, ada reply bagus. Laptop ada reply juga, sudah berhasil tersambung dengan baik. Dan terakhir adalah smartphone. Dan tersambung ya. Baik, sudah tersambung dengan baik semua. Selanjutnya nyalakan service FTP pada komputer FTP server, kemudian buat user sama dengan coba, password sama dengan coba dengan akses full seperti tampilan berikut. Kita membuat username baru dan password baru dengan aksesnya semua tercentang pada FTP servernya. Sini kita ke service FTP, kita buat baru, sini coba, passwordnya juga sama, coba, terus ini dicentang semua. Di add. Oke, kita cek apakah saya centang semua. Sudah tercentang semua dan username yang coba ini juga coba sama, selesai. Kita close. Pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt dengan isi seperti gambar berikut tulisannya. Ini isi pesan dari PC1. Jadi kita masuk ke PC1, lalu kita ke text editor di bawah. Mana text editor ini? Text editor. Lalu kita ketik saja ini pesan dari PC1. Kita save dengan nama
namanya itu tadi pesan pc1.txt, pesan pc1.txt. Oke, atau ini dihapus juga nggak masalah. Ini lalu kita cek bahwa file tersebut sudah disimpan di pc1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Kita masuk ke command prompt. Ini di pc1, masih di pc1, lalu kita ketikkan dir, dan ada dua file. Yang file pertama yang tadi kita buat, terus yang ini dari sananya, dari diskonya, tapi file yang dibuat sudah ada. Lalu buat koneksi ke FTP server dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya, yang coba-coba tadi ya. Lalu upload file pc1 ini, pesan pc1 ke server menggunakan perintah put pesan pc1.txt. Tetap di command prompt kita masukkan FTP 434343.2, username-nya coba, passwordnya sama. Oke, setelah masuk ke FTP, lalu kita masukkan perintah put pesan pc1.txt. Oke, transfer complete, yang artinya sudah selesai. Lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Kita lakukan dir lagi, tapi ini pada FTP, bukan pada lokal ya, di FTP-nya ini. Jadi yang terlistnya ini punyanya yang ada di dalam servernya tadi. Dan kita cek pesan pc1 ada, sudah selesai terupload. Ini 19 byte ya, selesai. Lalu terakhir file yang sudah download di file yang sudah terdownload di laptop kita coba buka dengan aplikasi text editor. Berarti sebelumnya kita download dulu ya pada laptop ya, ini pada laptop buat koneksi lengkap pada poin 5. Lalu kita coba download file pesan yang sudah terupload, lalu dicek pada text editor pada laptop apakah sama hasil isinya sama seperti pc1. Kita cek di laptop. Lalu kita command prompt. Ini langsung aja ke FTP-nya 434343.2 dengan username coba. Kita dir dulu, tidak masalah. Kita mengecek apakah sudah ada. Lalu kita put atau download ya, download pesan pc1.txt. Ini get ya, put itu untuk upload, get untuk get untuk mendownload, dan upload to put. Jadi pesan pc1 ya, ini. Oke, transfer complete. Dan kita cek di mana, di laptop apakah sudah ada. Kita keluar dulu dari FTP-nya. Oke, kita cek di laptop apakah sudah ada. Ya, sudah ada pesan pc1 ini di laptop ya, bukan di PC. Terus kita cek lagi di text editor apakah isinya sama seperti pada PC. Kita open, lalu kita pilih pesan pc1. Oke, dan ini pesan dari pc1, ini milik laptop. Kita cek di pc1 editor, file pen, dan ini milik dari pc1 aslinya ya. Jadi sama ya, ini laptop, ini pc1 sama, ini pesan dari pc1, ini pesan dari pc1, yang berarti FTP servernya sudah berjalan dengan baik ya, seperti itu. Namun untuk memudahkan kita untuk mengkoneksikan ke FTP server, sebelumnya kan kita menggunakan IP yang dimana jika banyak sekali FTP server kita tidak bisa menghafalnya, maka diperlukan FTP server ini sebuah domain. Jadi kita masukkan domain baru pada DNS server ini, service, lalu masuk ke DNS.
Kita masukkan ini ftpjarkom.com dengan record dengan detailnya ini 43434332. Jadi untuk connect dari PC1 ke FTP server tidak menggunakan IP lagi, namun menggunakan ftpjarkom.com ini sudah bisa terkoneksi dengan baik. Kita coba saja di PC1. Nah, command prompt kita masukkan saja ini quit dulu, masuk ftp.jarkom.com dan kita tunggu. Ya bisa, ini tinggal coba dan masuk ke dalam FTP nya seperti ini ya. Kita bisa masuk ke FTP nya. Jadi kita tidak menggunakan IP dalam koneksi, hanya menggunakan domainnya atau namanya saja. Seperti itu. Ini untuk memudahkan saja. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mail server, dan kita mulai dengan pengertian apa itu mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Itu ya. Lalu apa itu SMTP? SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server. Itu. Lalu POP3 itu apa? Atau Post Office Protocol, versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. Jadi SMTP itu untuk mengirimkan email, dan POP3 untuk menerima emailnya seperti itu. Kita lanjut ke percobaannya saja. Untuk skenarionya sama seperti FTP server, tidak ada perubahan. Langsung ke langkah percobaan, pola skema jaringan, lalu ke PC1, PC4, laptop server, smartphone dapat tersambung dengan DNS server dan juga mail servernya. Kita cek lagi, PC1 terkoneksi dengan DNS, kita quit. Ping 333333 1 ya terkoneksi. Lalu ping 434343.4 ya itu IP-nya mail server. Ya, jadi ini IP-nya mail server, dan pertama kali request timeout karena memang tidak ada tabel RP, lalu di podcast dan hasilnya reply seperti ini. Lanjut ke PC4. Ya, ada reply, lalu ini yang ke mail server dan ada reply juga. Kita masuk ke laptop. Ada reply. Ini ke mail server juga ada reply. Kita masuk ke smartphone. Ini ke mail server juga udah ada reply-nya. Dan sudah ada reply sehingga mereka semua sudah terkoneksi dengan baik ke DNS maupun ke mail servernya. Langkah selanjutnya, kita tambahkan entry dns.com DNS dengan com ini pada DNS server pada gambar berikut. mailku.com dengan tipe A record dengan addressnya 43434. Kita masukkan ke DNS-nya, ke DNS server ini. DNS dan tambahkan baru mailku.com tipe A record dengan addressnya 43434.4. Itu.
Tambahkan. Ya, sudah masuk di sini emailku record 434343.4. Lanjut, PC1 dan laptop dalam komunikasi NSLookup seperti berikut. Untuk mengecek apakah sudah tersambung ke mail servernya ya. Kita masuk ke command prompt, NSLookup mailku.com. Ini sudah ada, ya sudah benar. Dan di laptop sudah benar juga sama. Lanjut ke langkah berikutnya. Pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Mail server lalu masukkan user dan passwordnya sama seperti usernya saja. Kita masukkan ke sini, ke mail server, lalu service mail email kita on sudah on. Domain name-nya tadi seperti pada DNS tadi ya, mailku.com. ininya user 1, passwordnya sama, tambahkan. Dan ada lagi user 2, passwordnya sama, user 2, tambahkan saja. Ya seperti ini. Nah, tutup. Lalu pada PC1 kita configure aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1 PC1 ke user 2 ke laptop ya. Jadi ke PC1 dulu, kita configure emailnya dulu. PC1 di email. Ini configure email ya. Ini aslinya bukan di sini, tapi di email browser di sini juga bisa ya. Karena belum configure sama sekali. Jadi kita configure dulu dengan ketentuan tadi. Di configure email, username-nya user 1. Ini user 1, email addressnya user 1 @mailku.com, ininya mailku.com sama, username-nya user 1, passwordnya user 1. Kita save. Lalu kita kirim, kita compose to-nya ini ke user 2 @mailku.com, subjeknya tes 1, lalu ini pesan dari PC1. Selesai, sesuai user 2 mailku.com tes 1, ini pesan dari PC1, kita send. Server not found. Sebentar. Ini belum terset ternyata, belum saya set. Oke, sudah di set ya.
tadi belum terset sehingga tidak ada server yang terdaftar. Kita ulangi lagi di email. Ini sudah dikonfigur ya, sudah selesai. Kita kompos lagi user2@mailku.com tes1, ini pesan dari PC1, send. Ya, bisa send sukses. Ini send sukses lalu menuju ke laptop. Ya, kita ke laptop lalu konfigur lagi karena laptop belum dikonfigur. Sini di laptop email kita konfigur lagi user2@mailku.com, ini mailku.com sama user2 dan user2. Kita save karena ini masih manual ya, manual menerima email, jadi kita harus menekan receive dan ada email masuk yaitu dari user1 dan pesannya ini pesan dari PC1 sama seperti yang dikirim tadi ya. Pada aplikasi mail client di laptop, coba reply email yang masuk tersebut dan kemudian coba cek di PC1 apakah email reply sudah masuk atau belum. Nah, masuk ke laptop tadi, langsung kita reply saja, kita klik dan reply. Dan oke, sudah diterima. Send. Oke, send sukses. Cek di PC1, lalu email, dan kita cek receive apakah ada. Ya, ternyata ada. Kita buka dan hasilnya oke, sudah diterima. Ya, dan artinya mail server sudah berhasil kita buat dan seperti itu. Sudah tidak ada lagi. Ya, sudah ada lagi. Dan baik, terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan share video ini agar teman-teman lain dapat ilmu yang kita dapat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.